serahkan seluruhnya kepadamu, sahabatku. Kau yang ku rindu, tiada sepertimu. Tak ada yang menggantikanmu. Erat dekat pelukanmu. Bawa masa mendekat padamu. Kau ku rindu, yes Lord. Kaulah yang ku perlukan, yang ku rindu. Berada di dekatmu. Bawa aku dekat kepadamu. Tinggal di dekatmu selamanya. Kau ku rindu, yes Lord. Kaulah yang ku perlukan, yang ku perlu. Berada di dekatmu. Aku rindu, oh, kaulah yang ku butuhkan, yang ku rindu, oh, berada di dekatmu. Aku rindu, yes Lord. Kaulah yang ku perlukan, yang ku rindu. Berada di dekatmu. 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 Shalom semuanya. Selamat pagi dan salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya mau berbagi tentang ketaatan. Tetapi sebelum saya menyampaikan tentang topik utama sharing kali ini, saya mau sampaikan dulu di
awal dari sharing ini suatu pelajaran yang berharga daripada seorang Jesse Duplantis gitu ya. Kemarin kan saya katakan bahwa ada banyak hal yang saya dapatkan dari kesaksian penglihatan surga pada rekomendasi video yang kita sudah baca sama-sama gitu ya, atau yang sudah menontonnya. Dan saya akan bagikan secara bertahap dan juga berulang hal-hal apa yang perlu kita pelajari daripada orang-orang seperti ini gitu. Saya terkesan dengan sikap kerohaniannya yang membaca firman Tuhan tidak asal lalu gitu. Apalagi cuma rutinitas. Tapi sebuah sikap kesungguhan yang mantap luar biasa gitu. Dia membacanya, dia merenungkannya, dia berusaha untuk mengingat-ingatnya semata-mata bukan untuk bahan khotbah, tapi supaya mengerti apa yang Tuhan sampaikan lewat firman-Nya gitu ya. Nah, lagi-lagi saya mau katakan kepada kita tanpa bermaksud untuk memegahkan diri gitu ya. Apa yang dikatakan oleh orang-orang hebat dan luar biasa seperti ini, itu sebetulnya saya sudah sampaikan di dalam sharing saya di waktu-waktu yang lalu. Dan kenapa saya kemudian menjadi terkesan dengan apa yang disampaikannya, sekalipun itu bukan sesuatu yang baru bagi saya, semata-mata karena saya merasa bahwa ada orang ya yang luar biasa yang punya pikiran yang sama dengan diriku gitu. Hal yang sama juga kan saya katakan kepada kita perihal sikap dan pemikiran yang sama dari oknum hamba Tuhan yang saya rekomendasikan gitu ya. Makanya kalau seseorang yang melayani Tuhan, sungguh-sungguh bergaul dengan firman Tuhan, memiliki waktu-waktu khusus yang berkualitas dengan Tuhan, maka Roh Kudus yang sama itu akan menuntun kurang lebih sama gitu ya. Ya pasti sama, tapi maksudnya hanya cara penyampaiannya yang berbeda. Tapi arahannya itu pasti sama gitu. Karena Roh Kudus itu menyampaikan kehendak Tuhan yang sama gitu, hati yang sama gitu. Dari dulu seperti itu yang dari dulu sikap seperti itu yang memang membanggakan hati Tuhan, menyukakan hati Tuhan gitu. Saya ada buktinya tentang Daud di Mazmur 119 ayat 15, 16, 148 dikatakan seperti ini. Aku hendak merenungkan titah-titahmu dan mengamat-amati jalan-jalanmu. Ayat 16, aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu. Firmanmu tidak akan kulupakan. Aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janjimu. Dalam kesaksian kan dikatakan Daud ada di hadapan Allah. Allah segala Allah itu yang kita percayai. Satu-satunya Allah yang create all things. Berlaksa-laksa
eee, planet gitu ya, eee eee, tak terhitung jumlah, eee, ada banyak hal, mau dari tanah, debu tanah, mau udara, mau hitung apapun semuanya yang Tuhan kerjakan itu besar gitu. Dan pribadi ini, pribadi yang besar ini, pribadi yang luar biasa ini, satu-satunya Tuhan ini, eee, saya balik kalimatnya, eee, seseorang seperti Daud gitu ya, yang hanya terbuat dari debu tanah, tapi akhirnya mendapat mendapat sorotan, mendapat perhatian dari se 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 seorang pribadi yang maha besar, maha dahsyat gitu. Itu kan sebuah sebuah bukan melebihi melebihi kata prestasi gitu ya, melebihi sebuah pencapaian, tapi kehormatan, sebuah sebuah, eee, ya apa ya, saya mau bahasakan, tapi sesuatu yang tinggi yang dimiliki oleh seseorang. Kalau sampai Tuhan yang Maha Besar itu kemudian ter terpaku pandangannya, tertarik hatinya kepada manusia yang konon sangat kecil di hadapan Tuhan. Gara-gara apa? Sikap hidup. Dari banyak hal dari sikap hidup Daud, yaitu adalah seperti ini. Dia bergemar, eee, terhadap firman Tuhan. Bukan malas dengan firman Tuhan. Bukan sesuatu yang, eee, membuat kantuk untuk mendengarkan firman Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Jesse Duplantis ini. Ketika saya baca itu kan, saya katakan saya sangat suka membacanya karena semuanya, menyangkut semuanya, bukan cuma kesaksian tentang Tuhannya, tapi whole package tentang kesaksian itu dari, semua angle gitu ya. Saya dapatkan pelajaran yang berharga gitu. Kayak tadi pagi saya, eee eee, saya katakan ibadah lah ya, ibadah PPW. Karena dalam ibadahku yang saya usahakan selalu, eee, menjaga rata-rata 2 jam gitu, saya betul-betul ibadah. Saya merenungkan firman, saya duduk di hadirat Tuhan, ada kalanya saya berbahasa roh, saya ada kalanya berdiam diri, ada kalanya saya langsung ambil gitar, ada kalanya saya terdorong untuk baca firman. Saya duduk, saya dengan kondisi mati lampu, saya buka handphone, saya renungkan firman, saya hafal, saya nikmati gitu. Itu yang dilakukan oleh Daud. Dia bangun untuk merenungkan, dia bangun, eee, untuk merenungkan firman Tuhan. Di sini dalam bahasa terjemahan baru dikatakan janjimu. Tapi sesungguhnya dalam bahasa Inggris ini ditulisnya words, words, eee perkataanmu, firmanmu gitu. Yang saya paling kejar dalam hidup ini adalah, selain di waktu-waktu yang lalu saya katakan hidup benar, kalau bisa berkenan, sama seperti yang saya bagikan di akun pribadi saya dari salah seorang oknum hamba Tuhan yang juga saya ada bagi, videonya gitu ya. Pengen menjadi seseorang yang disukai oleh Tuhan. Pengen menjadi seseorang yang di di dilirik oleh Tuhan, bukan untuk menyombongkan diri, bukan, sama sekali enggak, tapi adalah kesukaan gitu, adalah kerinduan supaya menjadi pribadi yang dikenan oleh Tuhan. Daud seorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Salah satu sikap hidupnya adalah dia menyukai, menggemari firman Tuhan.
Dan saya yakin bahwa Jesse ini juga adalah pribadi yang disukai oleh Tuhan karena sikap hatinya. Dia ingin menjadi sahabat Allah. Lalu dia punya respect, dia punya sikap yang baik terhadap firman Tuhan. Saya yakin dia juga ngerti betul bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri gitu. Jadi dia menaruh perhatian tertinggi terhadap firman Tuhan. Gak asal baca, tapi ingin menikmati dan mau memahami. Saya bersyukur untuk tuntunan Roh Kudus dalam hidup saya. Saya sudah katakan, bukan kali yang tadi pagi saya merenungkan firman pada pagi hari. Ya namanya saya ibadat. Terserah Roh Kudus mau gerakan saya mau apa. Mau langsung pujian, mau bahasa roh, mau langsung berdiam diri, mau baca firman. Tapi itu semua membangun kerohanian saya. Dan saya tahu Tuhan, saya yakin Tuhan nikmati ibadahku di pagi hari itu. Yang saya mau katakan adalah, kalau kita mau menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, yang Tuhan lihat apa? Selain hati adalah sikap hidup. Jadi kalau membaca firman itu belum sesuatu yang menyenangkan, itu bagi saya itu sebuah malapetaka gitu. Apalagi kalau baca firman itu asal gitu. Sekarang saya banyak dapatkan hal-hal yang dibukakan, hal-hal yang nggak pernah saya tahu, yang belum pernah saya tahu di bulan-bulan yang lalu, tahun-tahun yang lalu tentang kebenaran gitu ya. Saya baru baca di Roma sesuatu yang baru saya ngerti, bahwa nanti ternyata bahwa Tuhan tetap akan pulihkan Israel gitu ya. Tetap akan memberikan mereka kesempatan untuk bertobat, karena Tuhan itu udah pernah janji dan dia nggak pernah ingkar janji terhadap apa yang dikatakannya kepada Abraham gitu. Jadi kalau baca firman itu jangan seperti membaca tulisan-tulisan yang mati, tapi kayak komunikasi langsung dengan Tuhan. Karena sebagaimana dalamnya kemuliaan Tuhan, dalamnya kasih-Nya, dalamnya hadiratnya, demikian juga dalam firman-Nya. Firman itu mempunyai tingkat kedalaman yang kalau terus kita gali, kita nggak bakalan menemukan dasarnya. Karena penuh dengan pengetahuan, penuh dengan pengertian dan hikmat. Dan saya katakan tadi bahwa itu yang aku rindukan. Bagaimana hidupku berkenan di hadapan Tuhan. Saya ingin hidupku ini di mata Tuhan itu diperhitungkan. Sama sekali bukan untuk kesombongan, tapi karena sikap hati dan sikap hidup saya itu menggetarkan hati Tuhan. Karena saya menunjukkan respect yang baik terhadap dirinya di waktu yang lalu saya katakan lewat ketaatan, berjuang untuk hidup benar, menjaga kekudusan, tapi juga menyukai dirinya gitu. Menyukai Tuhan itu. Karena sebagaimana orang tua, dia adalah Bapa surgawi. Orang tua juga kan pengen anaknya menyayangi dirinya, menyukai dirinya. Bukan cuma datang kepada orang tua untuk meminta kebutuhan dirinya kan. Kebutuhan sekolah, kebutuhan hidupnya. Tapi betul-betul mengasihi. Nah, sikap-sikap apa yang sikap-sikap apa yang perlu ditunjukkan kepada Tuhan? Salah satunya respect terhadap firman-Nya. Kegemaran, kesukaan terhadap firman-Nya. Saya udah berkali-kali katakan kan, mau cuma satu perikop kayak, apalagi karena saya kan pengennya baca di berbagai versi bahasa Indonesia masa kini, terjemahan Indonesia sederhana, kemudian di King James Version. Karena saya mau nikmati aja, pilih mana, mau banyak pasal tapi nggak dapat banyak, tapi daripada cuma satu perikop sampai satu pasal
baca tapi menggali dan mendapatkan berkat rohani yang melimpah. Nah, aku pilih yang itu. Jadi Tuhan memperhatikan sikap hidup kita. Ketika kita berdoa, ketika kita memuji, menyembah Tuhan, apakah memuji, menyembah Tuhan dengan segenap hati, dengan sikap hati yang hormat. Demikian juga dengan firman-Nya. Nah, kenapa saya bagikan ini di awal sharing? Supaya perbaiki cara persekutuan kita dengan firman Tuhan. Yang udah baca firman bersama dengan saya, juga saudara yang sudah mengambil komitmen untuk melakukan PAR, kalau punya sikap yang baik, niat hati yang baik untuk belajar firman Tuhan, mengenal Tuhan lewat firman-Nya, pasti yang ada kenikmatan. Jadi kayak cinta itu kan harus dipupuk gitu ya. Nah, juga cinta dan kerinduan terhadap firman Tuhan itu akan terus bertambah. Nah, makanya orang-orang yang berhenti membaca firman, saya dapat kesimpulan yang sangat sederhana yang kita bisa pahami. Emang gak nikmati baca tapi gak ngerti. Itu sangat memprihatinkan. Dan ini juga menjadi peringatan kepada saudara yang tidak suka baca firman. Sikap seperti ini tidak disukai oleh Tuhan. Dan malu mestinya orang Kristen tapi gak hidup dalam pembacaan firman Tuhan. Tujuan kita di dunia ini adalah yang paling utama justru mengenal Tuhan, beribadah kepada Tuhan, menggenapi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan menyibukkan diri dengan hal-hal yang di dunia ini. Itu perlu, tapi bukan yang terpenting. Nah, makanya belajar dari Daud yang gemar terhadap firman Tuhan. Saya sedih kalau sudah baca firman Tuhan bersama dengan saya bertahun-tahun, tapi tidak semakin cinta dengan firman Tuhan, tidak semakin mengerti banyak. Jangan-jangan sebetulnya karena rutinitas. Apalagi kalau udah bertahun-tahun baca firman sama saya, sama kita di sini, tapi malah undur. Perilakunya sekarang menunjukkan apa yang dilakukannya tahun-tahun yang lalu, bahwa sesungguhnya orang ini tidak mengerti apa yang dibaca, tidak sungguh-sungguh mau mengenal Tuhan lewat firman-Nya. Itu kan sangat mengerikan. Sikap seperti itu tidak disukai oleh Tuhan. Yuk belajar dari Jesse, belajar dari Daud. Saya melakukan itu dalam kehidupan saya dan saya terbangun. Kenapa ya? Kok saya selalu cerewet dengan firman Tuhan ini? Karena sebagaimana pada kesaksian-kesaksian para sahabat respons tentang orang bertumbuh, para sahabat bertumbuh dalam pelayanan ini, itu sama sekali bukan karena saya. Sama sekali bukan karena saya. Semata-mata karena sikapnya yang mau melakukan bagiannya, baik dalam membaca firman, merenungkannya, melakukannya, tinggal di dalamnya, mau berdoa, mau menundukkan diri, ikut dalam pemuritan. Jadi kenapa saya selalu bicara firman Tuhan? Memang itu nutrisi utama pembangunan manusia rohani. Bagaimana mungkin kekristenan dijalankan tanpa firman Tuhan? Makanya menyimpang. Makanya puluhan tahun jadi orang Kristen, boro-boro mau menemukan panggilan Tuhan dalam kehidupannya. Berubah saja enggak. Lihat aja, ada sudah kakek-kakek, nenek-nenek, tapi hidupnya enggak pernah diubahkan. 2 Timotius 3 ayat 16 berkata bahwa firman itu akan mengubahkan perilaku kita. Itu yang dikerjakan di dalam pelayanan ini. Itu yang dikerjakan di The Rapture Church. Sebuah beban yang tidak pernah berubah dari dulu. Jadi saudara, kalaupun saudara bergabung di TRC yang WA,
Kalau saudara tidak melakukan bagian saudara, nggak akan ada perubahan. Berbulan-bulan bahkan tahunan kalau masih awet di sini, nggak akan ada yang terjadi yang berubah dalam hidupmu. Semata-mata kita menjadi luar biasa, termasuk diriku, karena makan firman setiap hari. Menghidupinya, belajar untuk menghidupinya, berjuang untuk hidup di dalamnya. Dan Tuhan senang. Tuhan uh, Tuhan berikan kekuatan untuk menjadi pelaku firman-Nya. Itulah kekristenan. Itulah yang menyelamatkan. Akhirnya kita semua memperhatikannya. Dan sekarang saya mau sampaikan tentang ketaatan. Nah, mungkin ada juga yang berpikir ketaatan lagi. Ya habis saya kalau baca firman itu nemunya yang begitu-begitu gitu ya. Itu kenapa saya katakan bahwa ketaatan itu segalanya. Saya nggak tahu ini nanti menjadi ketaatan segalanya the series di video, saya nggak tahu. Atau nanti ada judul tertentu gitu ya. Tapi intinya adalah dari dulu coba cek video saya di TRM 3 tahunan yang lalu. 90% saya, 80 sampai 90% saya selalu berkata-kata tentang ketaatan. Kenapa? Saya bukan nggak ada bahan untuk ngomong. Karena bahan saya itu kan dari firman Tuhan. Nah, saya sedang baca Roma, di kitab Roma, dan saya ketemu kata ini gitu ya. Nanti dibaca lengkapnya di Capas ya, di Roma 10 ayat 16 sampai 21. Saya berbicara ketaatan bukan karena kemauan saya, tapi karena saya baca firman, ya saya dibukakan ketaatan lagi dengan ayat yang berbeda, dengan angle yang berbeda. Karena ketaatan segalanya. Tanpa kekristenan tanpa ketaatan gak mungkin berkenan di hadapan Tuhan. Dan kekristenan tanpa ketaatan gak bakalan menyelamatkan. Di ayat 16 dikatakan seperti ini. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Ya saya sendiri berkata, Tuhan siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Ini berbicara tentang Israel ya. Jadi kalau baca utuhnya, ini berbicara tentang Israel. Memang mereka telah mendengarnya, suara mereka sampai ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat dan membagikan amarahmu terhadap bangsa-bangsa yang bebal. Ayat 20. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku di sini adalah Tuhan telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Jadi ini berbicara tentang bangsa-bangsa di luar bangsa Israel. Akhirnya kan kita percaya Yesus. Padahal harusnya bangsa Israel saja yang menjadi kesukaan Tuhan. Ayat 21. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Ini kan perkataan amarah. Tuhan katakan, saya sekarang berkenan ditemukan oleh mereka yang tidak mencari aku dan menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Banyak sekali Tuhan menampakkan diri kepada banyak orang dari zaman dahulu sampai sekarang. Akhirnya mereka percaya kepada Yesus, baik dari kalangan orang Kristen itu sendiri maupun non Kristen gitu. Tapi di akhir dikatakan, di satu sisi Tuhan menyatakan dirinya kepada orang-orang yang tidak mencari Dia, tetapi di ayat ini betul-betul dinyatakan sebuah kemarahan bahwa sepanjang hari aku mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Sebuah ekspresi kemarahan kepada sikap kemurkaan bahkan terhadap sebuah sikap yang memuakkan hati Tuhan. Itu apa?
ketidaktaatan. Makanya bukan mau-maunya saya sih bicara tentang ketaatan, tapi karena saya baca firman. Saya baca firman di kitab yang berbeda, misalnya atau pasal yang berbeda seperti Roma 1 ayat 5, Roma 15 ayat 18. Paulus berkata, menuntun saya dipanggil untuk menuntun orang bukan cuma percaya tapi supaya taat. Mau ke Injil Matius juga tetap, terlebih amanat agung, tetap yang ditekankan adalah ajar mereka untuk melakukan segala sesuatu. Turutilah perintah ini. Jadi banyak sekali ayat-ayat firman Tuhan dari berbagai kitab dan pasal kitab dan pasal yang selalu mengarahkan kepada ketaatan. Dan yang terpenting daripada pesan sharing kali ini yang agak berbeda daripada penekanan ketaatan sebelumnya adalah bahwa di Roma 11 ayat 21 dan 22 dikatakan seperti ini. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Nah, yang saya mau katakan adalah peringatan keras ini itu tersambung dengan Roma 11. Jadi Tuhan begitu murkanya terhadap bangsa Israel, sekalipun bangsa Israel adalah bangsa pilihan, tapi Tuhan muak dengan ketidaktaatannya. Dan Paulus katakan sebuah peringatan, bangsa Israel kan diibaratkan sebagai cabang asli, dan kita adalah ranting-ranting liar yang dicangkokkan. Kita adalah bangsa yang diibaratkan sebagai ranting liar yang diangkat menjadi umatnya. Tadinya kita bukan umat Tuhan. Oleh pilihan kasih karunia kita menjadi umatnya. Jadi kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Artinya apa? Kalau kita tetap tidak taat, sekalipun kita sekarang dipilih berdasarkan kasih karunia, Tuhan juga bisa lakukan yang sama. Makanya di ayat 22 katakan, sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Yaitu kekerasannya atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya. Yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak, kamu pun akan dipotongnya juga. Jadi jangan bermewah-mewah, merasa aman dengan, oh sekarang saya sudah Kristen, sudah mendapat kasih karunia daripada Tuhan. Bersyukur untuk itu, tapi harus memiliki respons yang betul terhadap kasih karunia itu, supaya kita juga tidak dipotongnya. Sedangkan bangsa Israel yang adalah cabang asli, umat pilihan asli Tuhan, yang dikasihi Tuhan, juga dimurkai ketika mereka memberontak kepada Tuhan, mereka tidak taat. Ini menjadi peringatannya untuk kita saat ini. Tuhan murka dengan ketidaktaatan. Dan Tuhan tegas terhadap setiap perbuatan yang melanggar, yang melawan ketetapan Tuhan. Jadi kalau bangsa Israel juga tidak disayangkan oleh Tuhan, dipotong oleh Tuhan karena ketidaktaatan, maka kita harus perhatikan cara hidup kita. Jangan hanya bermegah dengan kasih karunia, tapi belajar karakter Tuhan itu tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya. Tuhan dari dulu sampai sekarang, sampai selama-lamanya, tidak bisa bersentuhan dengan dosa. Tidak akan pernah berkompromi dengan ketidaktaatan. Itu yang kita kejar. Jadi kalau saudara yang terlebih yang baru bergabung di beginner, selama ini saudara tidak terlalu ditekankan tentang ini. Bersyukur sekarang dibawa ke dalam pelayanan ini. Karena di sini sungguh-sungguh kita dituntun berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Bukan firman lunak yang mengenakan telinga dibagikan di sini. Tetapi firman Tuhan yang berstandar Alkitab, yang sekalipun itu keras, tapi itulah yang menyelamatkan kita.
Makanya perhatikan mulai sekarang. Mungkin sudah, saya tidak tahu usia saudara, tapi rata-rata ya sudah usia lah ya, 30-an sampai ya 30-an ke atas kita yang ada di dalam komunitas ini. Bagaimana? Seperti yang saya katakan di awal tadi. Bagaimana sikap kekristenan saudara? Apakah bisanya cuma ibadah ke gereja sekali seminggu selama ini, atau sekarang diganti dengan live streaming? Adakah sikap hati yang mengalokasikan porsi waktu setiap hari untuk membaca, merenungkan, menyelidiki firman Tuhan? Tadi saya udah katakan, perhatikan kemurahan dan kekerasan hatinya. Bukan, kekerasan sikap Tuhan. Kalau Tuhan juga bisa tidak menyayangkan cabang asli yang dalam hal ini adalah bangsa Israel, Alkitab lo bilang, ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Dia juga bisa potong kamu, kata Paulus. Jadi jangan merasa aman dengan kekristenan yang seperti itu. Kristen tapi nggak baca firman, tidak berusaha untuk mengejar pengenalan akan Tuhan. Kristen tapi tidak dijaga sikap hidupnya, baik dalam perkataan, pikiran, hati, perbuatan. Seluruh hidupnya tidak dijaga seturut dengan firman Tuhan. Kiranya apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini menjadi peringatan buat kita. Tuhan itu tidak berkompromi dengan ketidaktaatan. Sekalipun bangsa Israel adalah pilihannya, tetap juga dibuang atas ketidaktaatan mereka. Jemu terhadap angkatan yang jahat ini, kata Tuhan. Demikian juga dengan kita. Kalau kita terus hidup dalam ketidaktaatan, termasuk tidak taat untuk membaca dan merenungkan firman-Nya, hati-hati. Kalau nanti kematian menjemput atau Tuhan datang kembali, jangan pikir bahwa sikap kekristenan seperti ini akan menyenangkan hati Tuhan. Nah, kiranya apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini diperhatikan. Waktu akan berjalan terus. Sepertinya dalam setiap kita mendengarkan sharing atau mendengarkan khotbah dari hamba Tuhan, sepertinya nggak ada yang terlalu luar biasa. Nggak ada seperti kemurkaan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Itulah waktu yang Tuhan berikan di dalam saya bahasakannya itu di dalam silent atau keheningan untuk melihat Tuhan, untuk melihat bagaimana respon kita terhadap Tuhan, bagaimana sikap hidup kita. Mungkin kalau nyata-nyata Tuhan langsung, oh ini nggak baca Alkitab, langsung dihajar, ada kecelakaan atau sakit penyakit, atau nggak taat, langsung ada sesuatu musibah gitu ya. Mungkin orang akan lebih aware terhadap lebih cepat sadar gitu ya. Tapi kan dari dahulu Tuhan tidak pernah maksa. Dan semua itu adalah pilihan di dalam hidup kita. Itu yang menarik bagi Tuhan ketika kita memilih untuk merespons Tuhan. Ketika kita memilih mengalokasikan waktu kita untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Ketika hati kita yang memilih untuk hormat kepada Tuhan. Ketika hati kita yang memilih untuk taat kepada Tuhan. Seperti Musa katakan, pada hari ini saya perhadapkan kepada kamu kutub dan berkat. Kita juga setiap hari diperhadapkan jalan kebenaran, jalan kehidupan, jalan keselamatan, tuntunan untuk hidup berkenan. Kita dibentangkan, apalagi dengan sosial media sekarang. Dan pilihan ada di dalam kita, mau taat atau tidak. Sekali lagi saya katakan bahwa ketemu, baca firman, berbicara tentang itu yang saya mau sampaikan. Jadilah orang Kristen yang taat. Bukan hanya bangga ibadah sekali seminggu atau live streaming. Apalagi cuma Kristen KTP. Itu tidak menyelamatkan menurut apa yang saya pahami dari firman Tuhan.
Kalau tidak bisa menjadi pribadi yang ingin menyenangkan hati Tuhan, paling tidak dalam standar ketaatan. Sebab beda menurut pemahaman saya, orang yang ingin berkenan kepada Tuhan itu adalah orang yang punya hati selalu ingin menyenangkan hati Tuhan, ingin melakukan lebih, ingin melakukan yang terbaik. Makanya saya bilang kalau nggak bisa punya hati seperti itu, paling tidak taati apa yang menjadi perintah Tuhan yang dituliskan untuk semua orang Kristen yang ada dalam firman Tuhan. Makanya harus baca firman. Bagi saya sangat memprihatinkan sikap orang Kristen yang tidak memiliki pergaulan dengan firman Tuhan. Kiranya orang-orang yang mendengarkan sharing saya ini, baik di grup WA, di Facebook dan juga di YouTube, memperhatikan bukan cuma kemurahan Tuhan dan berlindung di situ, tapi juga memperhatikan kekerasannya. Karena Tuhan itu adil, bukan cuma kasih, dia adil. Dia ada hukum. Dan untuk setiap tindakan, untuk setiap pilihan hidup, ada konsekuensinya. Ada konsekuensi yang tegas daripada Tuhan. Yuk kita belajar. Bukan cuma dengarkan hari ini, tapi lupa. Langsung dicek gitu ya. Gimana ya cara saya, sikap saya selama ini baca firman-Nya. Langsung diperbaiki. Demikian juga dengan ketaatannya. Percuma bahkan melayani sekalipun. Percuma mendengarkan banyak konten rohani. Tapi kalau nggak berniat untuk menaatinya gitu ya. Nah ini saja yang saya mau sampaikan pada kesempatan ini. Kiranya terus memperlengkapi kita menjadi orang yang layak bertemu dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Selamat menjelang doa pagi untuk kita sekalian. Semangat berpuasa kepada para sahabat yang terus bersemangat dalam berpuasa. Semangat par. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin. Kau